Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Bagaimana? Apakah hidupnya sudah nyaman? Dan alhamdulillah. Gimana Mbak kabarnya? Udah lama Ibu gak melihat dia? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Gimana Mbak kemarin lomba jadi kecamatannya? Seru sih Bu, dapat teman-teman baru gitu. Terus dapat pengalaman baru juga Bu. Alhamdulillah, seru ya Mbak. Ngomong-ngomong Mbak dia di sini ada perlu apa ya sama Ibu? Saya mau curhat Bu. Mau curhat itu mau konseling ya Mbak? Iya Bu. Sebelumnya apakah Mbak dia sudah tahu apa itu konseling? Sedikit sih Bu. Oke, di sini Bu bantu jelaskan ya sedikit tentang konseling. Jadi konseling itu adalah pemberian bantuan kepada konseli yaitu Mbak dia oleh konselor yaitu Ibu untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Mbak dia sendiri. Baik, di dalam konseling ini ada 3 asas Mbak dia. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi Mbak dia kan kalau cerita sama teman Mbak dia takut kan kalau mau disebarkan gitu. Kalau dalam konseling ini ada asasnya Mbak. Jadi Mbak dia jangan sungkan-sungkan kalau mau cerita sama Ibu, nggak akan Ibu ceritakan kepada siapa. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Mbak dia apakah kesini ada pemaksaan mungkin oleh wali kelas atau teman Mbak dia atau Mbak dia sukarela? Sukarela Bu. Yang terakhir yaitu asas keterbukaan. Mbak dia di sini bebas terbuka cerita sama Ibu ya, jangan ada yang ditutup-tutupin. Sudah paham Mbak dia? Bu. Konseling hari ini Ibu kasih waktu 15 sampai 20 menit ya, soalnya ini Ibu ada rapat sama wali kelas. Bu. Baik. Mbak dia bisa menceritakan apa yang sedang dialami Mbak dia saat ini? Jadi gini Bu, saya tuh selalu merasa ketakutan setiap malam. Ya kayak terus terbayang-bayang kejadian traumatis yang terjadi beberapa bulan yang lalu gitu Bu. Ibu mengerti perasaan Mbak dia, itu sangat berat ya Mbak. Apakah Mbak bisa menceritakan lebih lanjut tentang kejadian tersebut? Saya beberapa bulan yang lalu mengalami kecelakaan motor yang cukup parah Bu. Nah sejak saat itu saya tuh merasa takut mengendarai motor lagi. Dan saya sekarang sulit keluar Bu. Maksudnya kalau mau keluar rumah gitu nunggu ada orang yang free baru bisa saya minta tolong anterin gitu Bu. Rasa takut itu sangat wajar Mbak setelah mengalami sesuatu yang traumatis. Apa yang Mbak rasakan ketika mengingat kejadian tersebut? Saya merasa badan saya panas, dingin, dan cemas seperti susah nafas Bu. Perasaan itu sangat menyakitkan Mbak. Mari kita coba untuk memahami lebih dalam. Apakah ada situasi tertentu yang memicu ingatan Mbak dia yang mengerikan tersebut? Ya setiap kali saya mau mengendarai sepeda motor tuh saya selalu kepikiran gini Bu, nanti kalau saya kecelakaan lagi gitu, makanya saya nggak berani buat mengendarai sepeda motor lagi. Terus juga pas saya lihat motor yang mirip sama yang nabrak saya gitu, saya langsung cemas Bu. Oke, kita bisa bekerja sama untuk mengatasi rasa takut itu. Salah satu teknik yang bisa kita coba yaitu mengubah pola pikir Mbak. Jadi di mana kita mencoba mengubah pola pikir negatif menjadi pemikiran positif untuk mengurangi kecemasan Mbak dia. Saya mau mencoba Bu, tapi saya takut. Itu adalah langkah yang baik Mbak. Kita akan melakukannya secara bertahap. Dan saya akan mendukung Mbak Diah di setiap langkah yang ingin Mbak Diah ambil. Apa yang Mbak Diah butuhkan untuk merasa lebih nyaman saat kita mulai?
Mungkin jika saya bisa berpegangan tangan dengan ibu, itu akan membantu. Bagus, Mbak Dia bisa berpegangan tangan dengan ibu untuk melakukan proses ini. Mari kita buat rencana, di mana kita bisa membahas lebih dalam tentang pengalamanmu dan bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut itu bersama-sama, Mbak Dia. Iya Bu, saya masih terus merasa cemas setiap mengingat kejadian itu. Itu wajar, Mbak. Proses penyembuhan memerlukan waktu. Mari kita bicarakan langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk membantu Mbak Dia merasa lebih baik. Apa yang Mbak Dia rasakan tentang kejadian tersebut? Atau apa yang Mbak Dia pikirkan tentang kejadian tersebut? Saya selalu bayang-bayang terus Bu akan kecelakaan lagi dan lagi. Kita bisa mulai dengan lebih terbuka dalam komunikasi ini. Apakah ada hal tertentu yang ingin Mbak Dia bicarakan pada hari ini? Saya ingin merubah pemikiran saya tentang hal itu Bu. Salah satu teknik yang bisa kita coba adalah perubahan pola pikir. Mari kita lakukan bersama-sama. Tarik nafas dulu, Mbak. Lalu ucapkan kata-kata yang Ibu sampaikan, minimal 3 kali ya. Saya berani mengendarai motor lagi, karena kecelakaan itu bukan kesalahan dari saya, dan saya bisa untuk lebih berhati-hati. Silakan Mbak Dia. Baik Bu, saya akan mencobanya. Saya berani mengendarai motor lagi karena kecelakaan itu bukan salah saya dan saya bisa untuk lebih berhati-hati. Saya berani mengendarai motor lagi karena kecelakaan itu bukan salah saya dan saya bisa untuk lebih berhati-hati. Saya berani mengendarai motor lagi karena kecelakaan itu bukan salah saya dan saya bisa untuk lebih berhati-hati. Kamu bisa menggunakan teknik ini kapan saja saat kamu merasa cemas ya, Mbak. Selain itu, bagaimana jika kita mulai menulis jurnal tentang perasaanmu? Ini bisa membantu kamu mengekspresikan diri dan merefleksikan kemajuan yang Mbak Dia alami. Saya suka ide itu. Mungkin saya akan mulainya menulis tiap malam, Bu. Itu langkah yang baik, Mbak. Selanjutnya, kita bisa membahas cara menghadapi ingatan traumatis secara bertahap. Apakah ada situasi tertentu yang ingin kamu hadapi terlebih dahulu? Mungkin saya bisa mulai dengan mencoba melihat motor yang mirip dengan yang nabrak saya, Bu. Itu bisa menjadi langkah awal yang baik, Mbak. Kita bisa melakukannya secara perlahan. Jika Mbak Dia merasa cemas, kita bisa berhenti kapan saja ya. Selain itu, penting untuk memiliki dukungan dari orang-orang tertentu atau orang yang terdekat Mbak Dia. Apakah ada teman atau anggota keluarga yang bisa Mbak ajak bicara tentang perasaan Mbak Dia? Saya punya teman dekat yang selalu mendukung saya, jadi saya akan mencoba berbicara sama dia. Itu sangat baik, Mbak. Membangun jaringan dukungan yang sangat penting dalam proses penyembuhan. Yang terakhir, mari kita tetapkan beberapa tujuan kecil untuk sesi berikutnya ya, Mbak. Apa yang ingin Mbak Dia capai dalam waktu yang berdekatan ini? Saya ingin bisa kembali mengendarai motor dan bisa tidur dengan nyaman dan juga nyenyak. Wah, itu adalah tujuan yang bagus, Mbak. Kita akan bekerja sama untuk mencapainya. Ingat ya, Mbak Dia, setiap langkah kecil yang Mbak Dia ambil itu adalah kemajuan. Ibu di sini ada untuk mendukung Mbak Dia. Terima kasih Bu, saya merasa lebih optimis setelah melakukan konseling tadi. Alhamdulillah, Ibu sangat senang mendengarnya. Baik Bu, kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Baik, Mbak.